Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Oke. Dengan gua Raffi Ahmad dan sahabat gua Tengku Firmansyah. Raffi Ahmad. Ya, Oke. 11 lah. Bercanda. Dengan gua Awe dan sahabat gua Masih EP. masih Epe. Belum ada perubahan sahabat. Siap. Kita kayak upin-ipin bang. Pinipin bang ya. Gitu. Karena panti. Bajunya sama. Bajunya yayasan. Ya teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah support terus channel Samawe Adventure. Jangan lupa juga yang belum support, cukup dengan klik tombol subscribe-nya, tonton videonya sampai habis. Kalau kalian berkenan dan kalian suka, boleh kalian share-share juga. Kalau misalkan ada pertanyaan atau komen, kritik, saran, boleh kalian tulis di komentar. Bang, Ya, siap. terus teman jalan Samawe punya forum bang. Forum Ya, komunikasi. forum gitu ya. komunikasi. Ya. Siap. Ada 2 forum. Forum pertama adalah forum komunikasi umum. Dalam artian forum komunikasi umum itu pembahasannya ya mengenal satu sama lain segala macam. Pembahasannya nggak melulu tentang gunung Iya. atau tentang mistis atau tentang Santai lah ya. pembahasan santai lah gitu kan. Forum yang keduanya itu forum ngopi bang. Forum ngopi. Ngopi bareng Samawe, jadi ngobrol perkara ilmu bareng Samawe. Di situ kita membedah semuanya, dalam artian jika ada teman-teman yang mau tanya segala apapun tentang pendakian, tentang persiapan pendakian, Iya. kita bahas di situ. Kita langsung jawab di situ. Ada pertanyaan kita langsung jawab di situ. Diskusi juga ya bang bisa ya. Diskusi juga, betul. Share-share juga. Share-share. Gitu. Jadi siapa tahu aja teman ada yang punya pengetahuan atau ilmu yang lebih, bisa dibagi-bagi juga di situ. Biar Siap. teman-teman semuanya juga punya. Gitu. Nah terus ada lagi satu event dari Samawe Adventure. Iya. Samawe Adventure ngadain gathering atau camping bersama teman jalan Samawe. Iya. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juli 2020. Iya. Tempatnya di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas. Siap. Gitu. Kalau misalkan mau join atau segala macem, Langsung aja. langsung aja DM ke IG Samawe atau boleh langsung join di WhatsApp grup forum dari Samawe Adventure. Itu aja teman-teman. Oke. Ya, bang, Ya siap bang. cerita apa hari ini? Masih seputar Gunung Gede Pangrango. Oke. Jadi ceritanya masih sekitar Gunung Gede Pangrango, masih belum pindah karena kebiasaan atau paling sering lah gunung Iya. mendaki itu. Jadi maunya ngabisin itu dulu baru pindah ke yang lain. Nah, itu sih. Narasumbernya kali ini masih sahabat gua, Narasumber bang ya. narasumber. Kita Gue belum punya, narasumber nih. iya, belum punya narasumber lain gitu. Masih Bang Epe gitu ya, masih Bang Epe. Oke bang, Iya siap bang. langsungin aja kali. Ini ceritanya kira-kira tahun berapa sih kejadian? Gue flashback ke tahun 2016 bulan Maret ya. 4 tahun yang lalu bang. Kalau nggak salah 4 ya. tahun yang lalu ya? Iya. Oke deh bang, lo lanjut cerita tapi volume suara lo agak kencengin aja Oke. dikit. Kecil gue ya? Suara gue kecil ya? Ya bukan suara lo yang kecil, gearnya kecil. Gede kecil. Biar temen-temen yang kasih masukan juga merasa Ya. kalau kita udah mulai berusaha untuk memperbaiki Sound, audio. audio ya. Ya. Yuk bang, silakan. Ya, gue terakhir ya. Ini terakhir gue ngadain pendakian massal. Bukan maksudnya dalam arti terakhir itu gue stop gitu ya. Tapi gue rehat dulu. Ya. Rehat dulu selama berapa tahun, baru insya Allah nanti kita mulai lagi untuk pendakian massal, tapi dengan Bang Awi bang ya di Samawe Adventure ya. Oh insya Allah. Ya siap. Nah, jadi tahun 2016 bulan Maret itu gue ngadain pendakian massal ke Gunung Gede Pangrango, Gunung Gede Pangrango via jalur Putri. Kebiasaan gue ngadain pendakian massal itu gue ngebentuk panitia kecil bang ya. Waktu itu kita coba mengandalkan suatu potensi-potensi yang ada sama kawan-kawan di lapangan. Jadi waktu itu gue ngebentuk panitia kecil dan komunitas kecil ya di
Jakarta Barat. Panitia itu berjumlah kurang lebih 15 sampai 20 orang. Gue bikin kolaborasi juga untuk tim safety ya. Jadi gue kontak teman-teman gue bikin dia untuk safety di atas. Dalam arti satu komunitas gue collab dia untuk safety gue di atas. Jadi kalau ada apa-apa dalam perjalanan, gue bisa evakuasi itu gue nggak langsung dari bawah gitu. Dia ada teman-teman itu yang langsung handle di atas. Tapi bukan tim advance bang. Kalau tim advance kan lu jalan duluan gitu kan. Lu bikin setting. Kalau ini enggak, ini tim safety ya, tim safety. Tim safety yang kedua adalah ranger setempat. Jadi gue berdayain juga di situ. Jadi kalau ada apa-apa langsung dari bawah backup tim ranger bawah GPO. Terus dari atas kawan-kawan gue yang komunitas yang gue ajak collab itu mereka backup. Itu jumlahnya sampai 20 orang. Jadi gue pikir itu safety banget ya. Kemudian ada satu ya fobia ya kalau gue pikir ya. Mungkin juga teman-teman di lapangan juga pasti ada cerita-cerita aneh-aneh gitu ya, yang di Gunung Gede apa segala macam pasti banyak gitu ya. Fobia gue di Gunung Putri itu ada 3 tempat. Pertama itu di pos 1 Selagapura, kemudian sekitaran di atas Buntut Lutung, dan yang terakhir adalah Simpang Maleber. Sampai ke klimaksnya itu sampai ke Alun-Alun Barat. Antara fobia-fobia itu gue coba share ke kawan-kawan panitia gue ya, karena emang di kepanitiaan gue terbiasa open minded gitu ya, maksudnya nggak ada sesuatu yang nggak gue ceritain. Dalam arti bukan untuk membuat mereka menjadi, kadang-kadang kan ada yang kalau kita ceritain parno gitu ya, tapi enggak, ini cuma sekedar menyampaikan sesuatu yang kita mesti hati-hati. Dalam arti hati-hati adalah bukan kita takut, tapi coba untuk aware, waspada. Jadi di briefing awal itu gue ceritakan tentang yang tadi, yang gue bilang tadi, yang fobia-fobia gue. Jadi kalau di lapangan itu nanti sebelum jam 5 itu belum sampai pos Simpang Maleber itu, kawan-kawan tarik ke bawah atau stay di bawah. Dalam arti adalah tidak sampai ke Simpang Maleber, tapi ditarik ke bawah untuk camp. Dalam arti di pos antara Buntut Lutung dan Simpang Maleber kan tuh banyak tuh tempat itu datar ya. Terus kemudian kalau misalnya sudah mendekati Simpang Maleber, dalam arti Simpang Maleber itu di depan, sudah jam 5 itu tarik semua sampai ke Alun-Alun Barat, kemudian dilanjut ke Alun-Alun Timur, tempat di mana tim safety gue yang di atas itu sudah berdiri ya. Jadi mereka nanti akan sambut di situ. Jadi setelah waktu yang sudah ditentukan, kita berangkat bang. Satu dari Jakarta, yang satu lagi dari Bekasi. Jadi titik gue ada 2 titik ya, Jakarta dan Bekasi. Nanti kita ketemu di Ciawi. Singkat cerita sudah berangkat sampai ke pos GPO, sampai ke registrasi udah, kemudian briefing lagi di homestay di bawah. Nah di homestay itu setelah tim dari acara udah ngebagi-bagi ya, jadi 100 orang itu sebenarnya kita nggak naik langsung 100 orang bang, tapi kita bagi menjadi 10 orang atau 5 orang gitu kan, dengan sistem guardian. Jadi 2 backup 1 kelompok. Jadi dibagi 10 tim. Dibagi 10 tim. Nah, jam 8 kita mulai start. Jadi gue bagi juga leader, runner, ya, teknik-tekniknya seperti itu ya, leader, runner, sweeper. Dan biasanya gue jadi 4 gue bagi bang. Jadi pertama itu ada leader, kemudian ada runner, terus sweeper. Kan biasanya cuma sampai itu ya. Tapi gue tambahin 1 lagi. Jadi orang yang paling terakhir jalan. Sweepernya sweeper gitu ya, bahasanya. Dan orang itu harus sendiri, kemudian jam terbang tinggi dan punya ya kemampuan lah, skill lumayan lah gitu ya. Singkat cerita sudah melakukan perjalanan jam 8 start. Itu awalnya nggak biasa aja, nggak ada masalah gitu. Malam pagi ya jam 8. Gue lupa satu lagi, di lapangan itu gue bikin sistem markering ya.
Jadi maksudnya sistem marketing bukan sistem marketing di jalur, tapi sistem marketing di peserta. Jadi gue labelisasi buat kawan-kawan peserta itu yang dia punya historis penyakit, gue labelin warna hijau. Kemudian yang dia lagi bahasanya lagi haid, lagi dapat gitu, gue labelin warna orange. Kemudian mereka yang punya spesialisasi dalam arti klinik-klinik apa ya, keturunan apa gitu. Jadi gue ada sistem wawancara ya, bahkan sampai hal yang paling detail pun, masalah dia apakah dia keturunan atau dia punya apa namanya, punya barang titipan gitu. Hal-hal yang apa sih, wapak apa gitu kan. Biasanya hal-hal kayak gitu kan pasti beberapa orang ada yang punya. Itu sampai hal seperti itu tuh gue tanyain ke peserta. Jadi maksudnya bukan apa-apa, bukan nggak boleh juga. Gue mau hal-hal itu tuh mereka jujur sama gue, jadi gue bisa prepare. Udah gue marketing, alhamdulillah itu baik-baik aja gitu kan. Ada mati komunikasinya lancar, mereka jalan dari jam 8 terus sampai akhirnya gue masuk ke sweeper, tapi bukan sweeper yang terakhir itu. Jadi ada satu peserta ya, cewek, sebut saya Cinta gitu. Jadi badannya emang sedikit besar, tapi dia selalu bilang sama gue ya, bang, gue selama ngadain ikut pendakian massal itu gue selalu ditinggal ya. Dia selalu curhat gitu bang, sebelum pendakian tuh dia curhat kayak gitu kan ke base camp gue. Terus gue selalu diraukan, dalam arti kebiasaannya mereka selalu apa namanya, nempel atau yang lucu-lucu itu cewek-cewek yang gitulah gitu. Cuma untuk dia dipandang sebelah mata, dia cerita seperti itu. Gue bilang ya jangan samain lu ikut yang lain sama lu ikut gue bilang kan. Tapi kalau ini coba aja lu masuk, dan alhamdulillah dia akhirnya ikut juga kan. Ternyata di lapangan dia tertinggal, benar-benar tertinggal. Padahal kita setting itu dia masuk kelompok yang paling depan, di guardian sama 2 orang, tapi ternyata dia tertinggal. Gue tempel gitu kan, gue udah jalan yang paling terakhir dari yang paling terakhir ya. Ternyata dia tertinggal dan nggak ada yang cover dia kecuali satu peserta yang juga teman gue juga. Jadi teman gue ikut jadi peserta tapi dia nggak masuk jadi tim. Jadi Cinta ini ditempel sama kawan gue yang tadi yang jadi peserta juga. Jadi cuma jaraknya emang agak jauh ya. Akhirnya kesapu lah sama gue. Terus emang agak sedikit lambat ya bang. Jadi dia 3 langkah berhenti. Terus dia sempat drop juga, muntah juga di jalur. Faktor kelambatannya adalah satu, karena dia badannya terlalu besar ya. Kemudian dia kena aklimatisasinya juga, jadi muntah-muntah. Itu yang memperlambat pergerakan. Bayangin 3 langkah berhenti. Cuma gue agak sedikit bukan kesel sih, gue cuma tanya gitu, emang kemana mentornya kemana? Gue bilang itu dia bang, mentornya itu di depan. Dia bilang kok bisa gitu ya. Dia agak bete juga ya gue juga nggak tahu bang, gue ditinggalin gitu. Oh ya udahlah, ya udah ntar gue evaluasi. Gue bilang ya udah ntar gue evaluasi, ya udah lu jalan sama gue. Akhirnya kita jalan bertiga itu ya. Gue ketemu dia itu sekitar jam 10 bang. Jam 10 itu masih di atas pos 1 ya. Jam 10 ya, padahal berangkat tuh jam 8 ya. Terus jalan sampai itu udah di atas jam 5 ya. Gue ngeliat tuh udah sore ya. Jam 5 lewat tuh masih di jalur, belum sampai Buntut Tutung pun belum lewat. Akhirnya jalan sampai lewat malam. Akhirnya gue kena malam juga di jalur. Sampai gue ketemu itu ada warung ya. Itu ada warung di bawah pos Simpang Maleber. Itu gue ketemu kelompok peserta gue itu, dia stay di situ. Gue ketemu mediknya juga. Jadi gue tanya, kok
lu Alang masih di sini, gue bilang. Ya bang, ini ada yang sakit, yang terkilir kakinya. Ya udahlah, kita jalan berdua aja deh. Begitu gue mau jalan, tiba-tiba si orang warung ini bilang, bang, tadi dulu bang, katanya. Ini di tenda, ya, jadi tukang kopi itu bikin tenda bang, bikin tenda. Terus dia bilang, dia negur gue, bang, ini di tenda gue tuh ada pendaki, coba ente cek dulu deh gitu. Jangan-jangan itu timnya sampean gitu. Gue tanya sama tim medisnya, lu udah cek belum? Itu yang di tenda. Oh iya, gue lupa bang, kata dia. Terus gue akhirnya bete juga kan. Ya udah, akhirnya gue turun, gue cek, siapa tahu tim gue lihat ternyata benar itu tim gue 2 orang. Peserta bang. Jadi peserta itu dia tidur di tenda, dia berdua sama ceweknya kan. Itu gue agak kesel kan. Akhirnya gue tanya, lu ngapain di sini? Lu nggak ke atas, gue bilang. Akhirnya dia bilang, oh enggak, gini bang, cewek gue sakit dia. Gue camp di sini aja ya. Gue bete kan, nggak bisa gitu, gue bilang kan. Ya gue tanya ceweknya kan, gimana? Iya, kaki gue agak sakit bang, kata dia. Tapi masih bisa jalan ya, gue bilang. Masih sih bang. Yaudah, ntar gue panggil temen gue mediknya ya, buat cek lu. Ya gue panggil mediknya, gue cek dia. Gue tanya gimana, dia masih bisa jalan nggak? Kata temen gue yang medis, cewek ya, anak aktor. Itu mah masih bisa jalan bang, itu mah akal-akalan aja, kata dia, modus cowoknya udah. Akhirnya gini deh, gue tanya lagi sama ceweknya kan, gimana lu masih bisa jalan nggak, bisa naik ke atas nggak? Gue tanya cewek langsung, gue sih bisa bang. Tuh cewek lu aja bilang bisa, kenapa lu kagak gitu. Gak cerita soal debat-debat lama gitu kan. Akhirnya dia ikut juga, cuma waktu gue habis terbuang gitu kan akhirnya kan. Akhirnya singkat cerita ikut lagi, langsung nge-backup. Itu gue terakhir itu sekitar 15 orang ya, jadi yang tertinggal itu gue udah antara ini ya, maksudnya di briefing itu gue bilang ya dari awal ya, kalau misalnya itu kita harus tarik camp ke bawah, kalau misalnya di atas jam 5 tarik ke atas, kan tadi gue bilang gitu ya. Akhirnya gue jalan terus, pemikiran gue mungkin sebelum kelihatan dari pos Simpang Maleber sampai gue ke tempat dataran agak lama, mungkin gue camp dulu sebentar ya. Akhirnya jalan sampai akhirnya istirahat, turunlah 2 orang dari atas. Betul. Bilang, ini kayak peserta gue nih ya, kayak panitia gue. Benar, ternyata panitia gue turun. Lu kenapa turun, gue bilang. Bang U camp di Simpang Maleber, katanya. Gue spontan langsung terkejut, aduh, gimana ini anak, gimana ya? Emang dia nggak denger briefing apa, gue bilang. Akhirnya ya udah kita ke atas, balik lagi ke atas. Jadi sweeper itu gue alihin ke yang tadi medik. Jadi jangan sampai tercecer lagi, gue bilang. Akhirnya mereka jalan di belakang, gue bertiga itu gue balik ke Simpang Maleber. Situ ada 2 tenda ya. Gue masuk ke Simpang Maleber ada 2 tenda. Gue tanya, gue panggil kan, gue tarik medik. Lu emang nggak ikut evaluasi? Kan gue udah bilang jangan camp di sini. Kalau misalnya di atas jam 5 lu tarik ke atas, kalau di bawah jam 5 turun ke bawah gitu. Kenapa lu masih camp di sini? Si U diem. Dek, kayak jawabnya tuh kayak apa ya bang? Kayak orang tuh kalau ditanya tuh bengong, lama, lemot gitu. Terus jawab, bengong lama terus jawab. Terus dia bilang, gue juga bingung bang. Gue juga bingung Gus. Tiba-tiba gue pengen camp aja di sini. Gue udah mikirnya udah aneh-aneh juga sih sebenarnya, cuma gue nggak mau ini kan. Ya udah sekarang packing, kumpulin semua, udah kita tarik aja semua sampai atas. Terus gue bilang sama yang 2 orang yang turun itu, yang tadi lu ke atas lu ke atas panggil yang di atas, suruh turun ke bawah 5 orang dulu. Oke, kita jalan tuh, yang 2 itu langsung naik ke atas. Cuma maksud gue 5 orang itu backup ke bawah untuk bantuin biar cepet, maksud gue kayak gitu. Turunlah 2 orang di atas, yang turun berapa orang? Yang turun cuma 1 orang. Gue bilang, kok cuma bertiga? Kan gue bilang 5 orang. Gak ketemu bang, yang 3, yang lain gak ketemu. Gue ketemu sama ada 1 nama
Aksin, temen gue Aksin itu badannya gede. Ini orang yang paling Aksin. Ini orang paling istimewa dalam hal pendakian gue ya. Karena kenapa dia begitu istimewa buat gue ya, karena dia orangnya nggak pernah ngeluh bang, nggak pernah ngeluh. Yang kedua, nggak pernah nanya. Jadi kalau gue luar gini langsung gue instruksi begini dia langsung, jadi nggak pernah nanggapin pertanyaan gitu kan. Instruksi gue seperti apa di jalan. Jadi singkat cerita, udah tuh gue sapu semua. Alhamdulillah sampailah kita di alun-alun barat malam itu bang. Jadi sampai alun-alun barat itu jam 1 malam. Begitu sampai alun-alun barat, itu camp udah pada berdiri. Gue panggil, gue tanya, leadernya mana? Gue bilang, leadernya mana? Akhirnya datanglah leadernya kan planningnya harus tarik semua sampai ke alun-alun timur. Kenapa masih pada camp di sini? Gue bingung juga, gue nggak enak juga, dan gue capek juga kan. Gue capek juga tuh ngurusin peserta tadi kan. Jadi peserta tuh banyak yang tepar kata dia. Dalam arti jalan tuh lambat banget kan. Jadi gue mesti backup ini backup itu. Terus gue nggak bisa maksain mereka tiba-tiba mereka pada camp. Tapi lu kan leader bang, lu leader, harusnya lu bisa dikondisin semua ke alun-alun timur. Dari barat ke timur itu berapa jam? Gue bilang. Gue langsung evaluasi di tempat kan. Terus gimana mereka udah pada istirahat, pada tidur. Masa lu tega juga bangunin mereka kan. Gue akhirnya sedikit bete, sedikit apa gitu kan. Gue udah bilang lu tuh leader, yang penting safety prosedur, nggak perlu lu bawa beban carry itu tinggi sampai lu 28 kilo 30 kilo, lu nggak perlu. Lu tuh leader, lu terus mobilisasi, bawa depek, yang penting safety prosedur kan. Semua udah gue terangin. Jadi bang leader ini dia tetap maksain untuk bawa carry. Gue nggak bisa sebut alasannya apa ya, cuma kita bawa di peserta itu, gue dapet 3 orang selebgram ya. Lucu-lucu sih. Jadi evaluasi di luar evaluasi itu, jadi maksudnya evaluasi di luar evaluasi adalah kalau evaluasi khusus kan lo kumpulkan tim lu hajar situ lu bicara gitu. Cuma evaluasi luar evaluasi berarti lu butuh info-info di luar kepanitiaan. Jadi kalau misalnya gue dapat info-info di luar kepanitiaan itu sebenarnya beberapa panitia gue termasuk itu leadernya itu terlalu fokus dengan beberapa selebgram ini bang. Akhirnya pada waktu itu gue kirim utusan lagi 2 orang untuk ke alun-alun timur. Gue bilang, lu kalau alun timur minta panitia safety yang sana balik lagi ke sini untuk evakuasi semua di sini, kita pindahin semua ke sana, bangunin semua anak yang udah pada tidur kan. Akhirnya jalan tuh panitia bergerak kan. Tapi mereka udah pada istirahat. Tanyain dulu mereka sanggup nggak untuk ke sana. Kalau sanggup bawa ke sana. Akhirnya udah deh anak bergerak, bangunin dia orang, ngobrol, kita pindah ke sana. Jadi maksudnya kalau udah pindah ke sana itu udah makanan tuh udah ready bang di sana bang. Sementara kalau misalnya gue nggak tahu ya, beberapa orang itu ada yang udah makan atau belum. Cuma gue suruh medis gue tuh cek satu-satu itu gimana kondisinya di orang gitu kan. Dan alhamdulillah sebenarnya kita nggak kena masalah hujan atau apa, kita nggak kena karena cuaca itu waktu terang banget. Cuma dinginnya itu yang nusuk. Nah, gue kirim 2 orang ke timur, dia balik lagi yang 2 orang ini. Bang, gue nggak ketemu tim safety katanya. Gue bilang, gimana nggak bisa ketemu? Lu nggak tanya, lu teriak gitu. Gue udah panggil bang, tapi nggak ada yang nyaut. Gue udah sentirin satu-satu, gak ada tim evakuasi. Gue diem, mana mungkin kan, gue bilang kan. Akhirnya ya udah deh, gue bilang, udah stop sini. Gue panggil leadernya, bang udah sini bang, berapa orang di sini? Di sini panitia berkumpul semua kata dia. Jadi belum ada yang sampai sana. Gue udah hitung kata dia. Kita semua peserta dan panitia di sini bang. Jadi belum ada yang kesana, belum ada yang sampai alun-alun timur.
belum bang, semua dikumpulin, udah terkumpul di sini. Akhirnya gue pikir ya udah oke kita camp di sini jalan barat. Akhirnya gue lihat kondisi anak juga udah pada capek ya, udah pada capek. Sebagian juga peserta udah ada yang tidur, mereka juga nggak enak untuk bangunin. Medik juga gue tanya mediknya gimana, peserta aman bang, kita aman bang peserta. Ya kalau saran gue sih kata si medik ya kita camp aja di sini karena ini memang udah jam 1 jam 2 kan. Oh ya udah, oke deh ya udah. Kita udah tuh camp semua. Gue bikin tenda di tengah ya, maksudnya agak ke tengah dikit biar gue bisa ngeliat ya. Gue minta 3 orang itu jaga di situ, udah capek istirahat ya. Akhirnya gue masuk ke tenda. Itu gue masuk ke tenda. Tiba-tiba di luar tuh ada suara, ada senter nyonter gitu kan, sampai nyenter ke tenda gue kan, sampai gue kaget. Gue bangun kan, ban itu depan ada nyenter tuh, siap, coba lu cek siapa gitu. Iya Pak, bentar Pak. Akhirnya ban ambil rokok, siap mau keluar itu mau nyari senter. Tiba-tiba kesandung, ada yang kesandung di depan tenda gue, kublok gitu kan. Terus dia teriak, Gus gitu. Dia nyariin tenda gue, Gus lu di mana? Terus gue bilang, bantu kayaknya si Uban bilang. Iya Pak, gue ke depan gue cek dulu. Begitu si Uban mau keluar, sama Uban dipanggil kan, oi sini si Uban. Akhirnya nyamperin lah si U kan. Dia nyamper, dia masuk ke tenda, masuk ke dalam tenda gue tenda 2 orang wilderness ya, single frame lagi ya. Di situ ada Uban badannya agak gede, si Bang UU tinggi kurus, gue bertiga kan. Begitu masuk si UU, Gus dia sambil menggigil kan, Gus tolongin gue Gus. Gue bilang, enak kenapa lagi? Lu kenapa lu tenang lu duduk. Gue bilang, Gus tolongin gue Gus. Senter matiin. Si Uban nyalain lampu depan. Si U ini duduk di sini, Uban ini gue ya, dia duduk langsung di tengah, dia langsung begini, Gus tolongin gue Gus. Kopi dulu gue. Jadi si U ini langsung duduk di tengah itu, langsung di shaking ya. Gus tolongin gue. Ya udah lu tenang, gue bilang. Ya udah tenang. Tangannya dingin bang, pegang. Tangannya dingin, kakinya dingin. Wah ini hipo nih, gue bilang. Lu udah makan belum, gue bilang. Dia terus ngomong kayak gitu, Gus tolongin gue. Ya udah, akhirnya dia gue suruh duduk. Gue suruh senderan kan bang, ban gue bilang. Si Uban ngambil carry itu, dia suruh senderan, gue suruh selonjor sambil gue pegang kakinya, itu dingin banget. Baru gue mau ngambil GPO ya, apa yang urut. Baru gue megang GPO, dia mukulin dadanya bang, di center diambil, dimukulin dadanya bang. Dada gue sakit, apa dia bilang, dada gue sakit Gus. Tapi gue kaget tuh, gue bener mau Uban kaget, langsung potong, gue tahan kan tangannya, itu berat banget ya. Jadi tangan itu gue pegang, gue tahan, gue ke bawah bang, gue kelempar, gue ketarik, langsung nyusup di itu kan depan, kublok. Terus gak lama dia udah lepas tangan gue tuh, masih tetep, Gus tolongin gue, buk. Jadi kayak lu ngeliat kayak lu film King Kong ya, yang buk itu kenceng banget ya. Jadi seperti itu bang. Gue takutnya itu ya karena kencengnya itu kan, jadi kayak takut, tapi ya lu mukulin dada lu sekencang itu gitu ya. Gue panik. Akhirnya gue tahan lagi tangannya, tok, gue tendang, buk, kelempar lah, kedorong lah gue ke tenda, buk gitu. Ditahan sama si Uban, diginiin lehernya, terus ditahan gini, si Uban dilempar, buk gitu. Terus diambil, buk, dada gue sakit ya kayak gitu. Akhirnya gue udah tadinya mau GPO apa segala macam gitu kan, kita jadi kayak apa ya, kayak berdua tuh kayak megangin dia gitu, tuh kejadian tuh apa ya, kayak cepet banget ya. Jadi gue balik lagi, gue pegang lagi tangannya, gue dilempar, tenaganya tuh kayak tenaga 5 orang ya. Macam lah pokoknya. Dia kurus, bahkan si Uban tuh keker badannya ya, dipegang sama dia, itu dilempar sama dia. Akhirnya spontan balik lagi sama Uban,
dicekik lagi, di balik ke badan apa ke belakang, langsung gue tahan, gue bacain telinga kanannya. Jadi gue yakin ini bukan hipo lagi, ini ketempelan. Jadi begitu gue bacain ayat kursi di kanan itu, dia tutup mulut, rambut gue dijambak, terus gue lempar lagi, dorong brak gitu kan. Terus dia tetap mukulin buk gitu kan. Si Uban masih nahan kan, dia mau tahan, jadi tangannya dia yang kena. Tangannya Uban yang kena ini. Si Uban juga gue nggak tahu deh dia ngerti apa enggak. Gue yakin sih dia ngerti, dia bisikin juga di kiri kan, di sebelah kirinya kan, sama si UU diajar lagi, Uban kelempar lagi. Akhirnya itu kejadian hampir berapa kali ya. Jadi selama malam itu tuh begitu terus ya. Jadi gue masuk lagi, gue bacain lagi telinga kanan, terus gue lempar lagi, bacaanku belum selesai, dilempar lagi sama dia. Yang si Uban juga seperti itu. Jadi dia berontak gitu bang. Jadi tenda tuh kayak bubuk gitu. Akhirnya si UU langsung mau lari keluar ke tenda. Dia lompat, jadi tenda tuh kayak mau ditabrak sama dia keluar ya. Kebetulan gue di depan, akhirnya gue tangkap lagi, gue lempar lagi ke tenda, bubrak gitu kan. Akhirnya gue itu lagi, gue tahan ban. Selesailah kebaca itu kan. Akhirnya setelah kebaca, tenang nih dia, tenang. Tapi masih menggigil dah, tangannya udah nggak mukul dada lagi, udah tenang gitu. Gak lama dia sadar kan, dia bangun. Tapi tetap menggigil. Gus, gue di mana Gus, kata dia. Akhirnya dia sadar. Begitu agak sadar, dia tanya, ambil begini, Gus, gue di mana Gus? Di mana maksudnya gimana? Lu tenda gua lah, gue bilang. Lu kenapa? Lu santai dulu, cerita gue senderin. Ini gue bikin teh kan. Akhirnya gue bikin teh, dia sadar udah kan. Gue bikin teh, gue kasih coklat. Lu makan coklat dulu. Apa yang dijawab ya waktu itu ya, dia bilang. Dia nggak mau makan coklat. Maksudnya udah gue nggak mau katanya. Udah lu pegang dulu, lu makan dikit lah, perut lu kosong, gue bilang. Yang penting lu makan dulu. Akhirnya dia nurut ya, dia makan pelan sambil menggigil gini, sambil gue buka sepatunya, gue kendor-kendorin semua gitu kan, gue ulas alis. Lu kenapa gitu? Terakhir gue inget gue lagi kencing, kata dia. Terakhir gue inget gue kencing di sana, tiba-tiba gue udah di sini, kata dia. Dia bilang kayak gitu kan. Udah gitu, nggak lama begitu gue mau ngasih teh, dia diem. Begitu dia diem, dia bilang apa waktu dia? Jadi dia tuh pengen ke ini bang, pengen ke Gunung Gemuruh bang. Jadi begitu gue mau kasih teh, Gus gue pengen ke sana Gus, dia nunjuk sana, Gus gue pengen ke sana Gus, gue pengen ke sana, kata dia. Lu ngapain ke sana? Ke sana tuh apa, gue bilang. Ini nggak tahu, gue pengen ke sana, lu sini aja ya, gue mau ke sana. Tiba-tiba dia bangun, dia buka tenda, spontan dia buka tenda, gue tarik lagi kan. Udah lu duduk sini, lu ngapain lu di sini gitu. Gus gue harus ke sana, dia terus ke arah Gunung Gemuruh. Akhirnya gue pegang kan, udah di sini, udah dulu di sini, lu diem. Akhirnya pegang sama si Uban, gue buka tenda ya, gue keluar, gue ambil ngeliat, gue nggak tahu ya. Jadi gue ngeliat ke Gunung Gemuruh bang ya. Tiba-tiba gue berdiri, gue ngeliat ke Gunung Gemuruh. Terus gue dalam hati gue bilang, kalau mau ganggu jangan ganggu kawan-kawan gue gitu. Kalau mau ganggu lu ganggu gue aja, gue bilang. Akhirnya gue diem gitu kan. Terus si Uban bilang pe gitu. Akhirnya gue masuk lagi, si mukulin dada lagi, buk gitu kan. Ambil keselnya itu gue bilang sama si ya, ambil gue tunjuk ya, lu kalau mau masuk gua, gue bilang. Akhirnya udah didiam, langsung pek. Tiba-tiba tenda sebelah, wah tenda sebelah kan,
masih tim lo Gue kaget itu tim siapa, gue kaget, gue keluar nggak taunya tenda peserta. lo. Tenda peserta. Akhirnya wah gitu, larilah gue sama si Uban. Ban lu masih ikut, ban lu jagain si U kan gue. Akhirnya gue masuk ke tenda peserta, nyata dia sendirian di sana bang, temennya nggak ada. Jadi dia di tenda 2 orang, dia sendiri. Gue masuk ke dalam itu, gue pegangin kan, wah gitu, wah Sambil duduk bang, wah gitu. Akhirnya gue peluk, yang ini nggak rokes ya, gue peluk gitu, langsung gue baca lagi ayat kursi kanan kiri. Tiba-tiba dia megang tangan gue dan Allahu Akbar kata si dia. Sorry bang dia bilang, sorry bang, gue ngeliat ada yang aneh-aneh depan gue bang, gue ngeliat Bang U kata dia, yang kena ini, yang lock. Akhirnya ya udah, tapi lu aman kan? Gua aman bang, lu cek Bang U bang, kata dia, lu cek Bang U. Akhirnya gue tinggal ya, gue cek lagi si U, mukulin dadanya lagi, Gus dada gue sakit Gus, masuk lagi ke si U. Jadi gitu aja bang kejadian bang. Jadi gue balik lagi ke sana, gue ituin lagi, balik lagi mantul puk ke si itu lagi, bangun lagi wah gitu. Jadi 3 kali gue bolak-balik ya, sampai akhirnya si temen gue ini yang peserta gue, udah bang, gue udah aman bang, mendingan lu jagain si U aja bang, gue bisa nahan kata dia, walaupun masuk gue bisa nahan kata dia. Jadi dia termasuk punya lah gitu kan, termasuk punya. Akhirnya gue balik ke si U. Medis kan keluar tuh, medis bangun kan. Nah yang cewek-cewek itu bangun, kaget juga kan di orang kan. Jadi ada beberapa di depan tenda gue tuh ngumpul. Teman gue ini apa bang, evakuasi aja ke bawah, evakuasi aja deh. Ya udah, gue minta. Jam berapa kira-kira tuh bang? Gue nggak ngeliat jam, pokoknya masih malam lah. Begitu udah kelar, gue masuk lagi, gue baru mau evakuasi si U, dia udah agak mendingan ya. Jadi setelah 3 kali itu yang gue bolak-balik sampai bukul dada, sampai medis datang bangun di depan tenda gue, si U udah agak mendingan. Akhirnya si medis itu masuk, gue bilang lu coba cek denyut nadi, gue bilang gue udah capek, cek sama dia denyut nadi. Temen gue yang medis bilang, gimana Pe, kalau misalnya si U udah agak mendingan, pindahin aja ke tenda medis. Ya udah, kita pindahin ke tenda medis. Akhirnya udah tuh, jadi si U dipapah ke tenda medis. Begitu udah selesai, alhamdulillah tuh kejadian tenang bang, itu nggak ada apa-apa. Jadi gini, selama dalam perjalanan itu gua ke atas itu, gua ketemu sama teman gua dari komunitas lain, sempat gue barengin juga. Jadi dia naik 3 orang, cewek 1, cowok 2. Itu gue barengin ya, bareng-bareng kita sampai alun-alun barat. Akhirnya dia camp juga tuh. Jadi dia camp itu nggak jauh dari tenda gue. Udah lama begitu gue ituin si UU udah kelar, tiba-tiba tenda ini yang sebelah ya, yang tenda itu. Ada yang temen lo dari ya, temen itu ya? Terus dia keluar pe katanya kan. Jadi yang cewek itu kemasukan bang. Cuma untungnya ternyata teman yang satunya lagi tuh bisa. Jadi begitu gue mau masuk itu sama temen gue yang di dalam itu, udah tenang aja pe, ini udah bisa gue handle. Ya udah, akhirnya gue balik lagi. Jadi kalau gua pas evaluasi di bawah, saya mau ngobrol sama teman gitu, dia bilang itu jenis yang sama ya. Jadi begitu ini kelar, katanya sempat mau masuk ke situ, tapi udah distabilin sama dia kan. Akhirnya udah malam itu udah tuh fresh, gak ada apa-apa kan. Akhirnya gua nggak jadi evakuasi ke bawah, karena di dalam tenda medis itu kan mereka kan ada sekitar 4-5 orang ya yang nahan ya. Dan ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa tuh bang. Gue tanya sama si U, samit nggak? Belum bangun sih bang. Ya udah biarin, udah tinggalin aja. Akhirnya udah tuh mereka samit semua. Jadi sisa di situ gue, Uban juga akhirnya dia nggak samit dia nemenin gue. Medik semua samit.
UU sama beberapa peserta gue yang lagi dapat kan, ada tuh 2 orang. Akhirnya singkat cerita selesai, gue tanya ke ini kan, ke anak-anak yang lagi ngumpul, lu ngeliat ini nggak, ngeliat sweeper terakhir nggak? Belum lihat sih bang. Aduh gimana nih bang, coba lu cek deh. Akhirnya cek, muter, tiba-tiba nongol lah sweeper yang terakhir. Sweeper baru datang jam 10 siang. jam 10 pagi. Iya, maksudnya besoknya gitu. Besoknya datang tiba-tiba dengan muka tidak berdosa ya. Datang tiba-tiba langsung merapat ke tenda, ke tempat yang gue lagi pada masak. Sempat kesal juga kan gue, lu baru datang jam segini, lu kemana aja, gue bilang. Gue nggak bisa kasih tahu alasannya ya. Jadi akhirnya ya udah, singkat cerita, gue emang agak kesel pada waktu itu, tapi nanti dievaluasi lah, gue bilang. Akhirnya duduklah merapat di sweeper, dan kebetulan teman gue juga kan. Akhirnya gue ceritain kondisi malam, begini. Kata teman gue tuh, ya udah kita langsung turun aja sekarang. Oh ya udah tunggu anak balik dari atas deh baru kita turun. Akhirnya udah, tadinya rencananya kan kita mau ada acara apa gitu kan, outbound atau apa, atau sharing time segala macam. Jadi acara itu nggak ada. Sepakat gue sama sweeper terakhir itu kita langsung turun ke bawah. Akhirnya begitu mereka nyampe, tim acara bilang pada makan, kita langsung ke lapangan, kita doa bersama, kita langsung turun. Akhirnya turun sampai ke homestay kita yang di bawah, yang di GPO. Nah baru selesai gue turun sama tim sweeper gue yang terakhir, tiba-tiba ada laporan lagi dari tim panitia, katanya peserta kemasukan lagi di homestay. Jadi tiba-tiba tuh cewek tuh nangis, terus menggigil juga. Akhirnya temen gue tuh, gue posisi lagi makan ya, pas turun gue baru ngambil makan gitu, gue istirahat bikin kopi. Dari pe itu masuk lagi katanya. Akhirnya gue bilang sama temen gue itu, tim, bawa ke atas deh, soalnya di homestay itu ada 3 lantai ya, karena di bawah itu rame anak-anak yang peserta udah pada istirahat. Gue kondisiin biar nggak terlalu menarik perhatian, bawa aja ke atas, ke lantai 2 atau lantai 3, soalnya di atas itu kan musola kan. Bilang bawa aja ke atas. Begitu mau dibawa tuh cewek, dia nangis, dia nggak mau, entah dia ngomong apa gitu kan. Di backup sama temen gue yang 2 orang itu, ditidurin dia, dibacain apa gitu, karena temen gue itu ada satu nama Al Hikmah ya emang ya. Dia bisa gitu. Jadi akhirnya gue ngerasa karena udah di handle, ya udah gue keluar ke depan, gue ngerokok karena demi Allah gue capek banget ya pada waktu itu bang. Maksudnya gue nggak pernah ngalamin pendakian itu capek fisik dan capek apa ya, bahasanya masih aura atau energi, gue nggak paham ya masalah gitu. Cuma gue bukan capek fisik doang, jadi ada sesuatu yang bikin gue tuh ngedrop. Bahkan gue untuk mau ngebacain atau apa yang cewek kesurupan itu, gue lemas banget gitu. Nah, akhirnya gue keluar, gue coba stabilin bahasa energi apa nggak tahu, gue ngerokok gitu. Gue akhirnya gue panggil leadernya. Gue bilang sama leadernya kan, lu bisa kondisiin dulu nggak, gue istirahat dulu sebentar. Gue kondisi sama si panitiaan yang bisa hikmah itu. Ya udah, akhirnya begitu si leader masuk, tiba-tiba dia keluar lagi, si leadernya. Kayaknya kita butuh orang setempat yang bisa ini deh, bisa stabilin katanya kan. Akhirnya oh ya udah, gue tahan dulu kan. Ya udah, sebelum lu ke sana ke bapak itu, gue ke pos depan atas dulu ya, karena di pos atas itu ada tim ini ya, tim safety gue yang di atas itu dia udah turun, dia baru. Dan di situ ada teman juga yang bisa ya, punya kelebihan, Bang Riko ya, Bang Riko Ranger namanya. Jadi gue kesana, gue bilang sama Bang Riko, bang, lu bantu gue nggak, lu bantu gue dong gitu, gue capek banget gitu, lu kondisi itu. Ya udah,
bawa aja ke warung sebelah katanya. Akhirnya sepakat kita bawa itu perempuan itu, peserta gue itu ke warung sebelah. Terus kemudian setelah dibawa ke warung sebelah, gue minta sama tim leadernya, dia coba ke bapak yang itu, tetap lu ke bapak itu, lu ngobrol deh, kita mesti ngapain, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue, Bang Riko sama temen gue 2 orang itu panitia, bawalah ke warung sebelah. Kemudian si teman gue yang leader ini dia merujuk ke bapak itu yang di GPO, yang dia bilang kalau informasi dari rumah warga setempat, tempat gue homestay itu, bapak itu emang dibilang kuncennya kali ya, ngomongnya begitu ya, dia yang bisa lah di sini gitu, di Gunung Putri itu, yang rumahnya sebelah kanan dekat kuburan katanya. Akhirnya udah Bang leader ke sana, sementara gue bawa tuh cewek ke warung sebelah. Nah di warung sebelah itu akhirnya mulailah Bang Riko melakukan maksudnya gue ritualisasinya gue nggak ngerti gitu kan, karena kata Bang Riko, lu di depan aja Pek, maksudnya dalam arti depan nggak jauh dari situ, gue suruh nunggu di depan kata Bang Riko. Jadi gue ke depan ngopi sambil ngeliat dari, kan ada jendela gitu ya Bang, ada kaca ya. Jadi di kamar itu gue di depannya, gue bisa ngeliat apa yang mereka lakukan di kaca itu ya, yang dilakukan Bang Riko dan teman-teman 2 orang gitu kan. Akhirnya tiba-tiba itu gue lihat ya visualnya itu Bang Riko kayak ngelakuin suatu apa ya, cuma gue nggak bisa sebutin ya dia ngelakuin apa, cuma yang intinya dia terakhir itu gue lihat dia ngambil air terus diminumin sama si perempuan itu. Terus sudah selesai, kemudian datanglah Bang leader. Info dari Bang leader itu, dia bilang, Pek, gue tadi udah ke bapak itu, katanya malam ini juga, detik ini juga, tempat ini harus sudah kosong, lebih baik kita langsung pulang semua. Jadi nggak ada lagi malam ini, detik ini nggak ada lagi yang di homestay. Jadi semua harus keluar dari wilayah Gunung Putri. Malam itu juga kita pulang ke Jakarta. Di Jakarta masih ada kejadian? Sampai di Jakarta jadi belum selesai sampai di situ Bang. Belum selesai sampai di situ. Begitu sampai Jakarta, mereka udah selesai briefing, udah mulai gue pulangin semua, tinggal kita evaluasi. Cuma di evaluasi itu Bang UU nggak bisa lanjut, dia pengen langsung pulang dengan muka capeknya dia, pucatnya dia nggak kuat katanya kan. Gue istirahat dulu katanya. Ya udah, gue bilang ya udah kalau gitu evaluasi tunda deh berapa hari ke depan. Dia pulang. Kejadian malam itu nggak ada apa-apa ya Bang, malam itu nggak ada apa-apa di basecamp, nggak ada apa-apa. Cuma berapa hari ke depan mulai itu cerita itu berlanjut Bang. Oke Bang. Iya. Cerita ini berlanjut itu di Bang UU-nya? Ya, di Bang UU dan kawan-kawan yang kena juga yang cewek ini gitu. Oke. Siap. Gimana kalau misalkan detail merasakan di darat atau di kota, Bang UU-nya langsung yang cerita Bang? Iya. Setuju ya? Itu maksud gua. Oke. Gua agak berat untuk menceritakan kondisinya soalnya. Oke, teman-teman, gue stop sampai sini karena tadi pas review sama Bang Ete bahwa cerita ini sangat berat banget dia sampaikan karena kondisinya masih sampai sekarang berlanjut. Sudah 4 tahun ya. Harusnya Bang UU-nya yang bisa langsung jadi narasumber. Kebetulan tadi sudah gua telepon jam 3 kurang 10 tadilah telepon jam 3 pagi. Alhamdulillah diangkat oleh Bang UU dan Bang UU bersedia untuk menceritakan kelanjutannya Bang. Yes. Apa yang dia rasakan dari mulai turun, apa yang dia rasakan di atas, apa yang dia rasakan sampai saat ini, sampai hari ini ya. Oke teman-teman, jadi tungguin ceritanya kelanjutannya di part 2 season pendakian Gunung Gede Via Putri. Dimulai ngebleng.
Ya. Masuk angin Pak. Oke teman-teman, segitu dulu. Gue cut. Bingung gue. Asian sama kawan gue. Yowes, oke deh. Gue sudahin aja. Jadi ada pesan sedikit mungkin yang perlu gue sampaikan ya Bang ya. Oke. Jadi dari perjalanan yang Bang Epe sama tim lakukan, pendakian massal mungkin ya, trip open trip besar, ternyata nggak semudah apa yang dibayangin ya. Jadi kesalahan sedikit dari koordinasi aja udah fatal ya. Terlihat banget Bang, maksudnya lu salah Bang, ya kan? Entah lu, entah tim lu salah. Lu nggak usah ada pembelaan. Enggak, gua ada pembelaan. Lu nggak usah ada pembelaan. Iya, karena evaluasi emang banyak banget gitu. Iya, oke. Jadi mungkin teman-teman juga pasti berpikir, wah nih Bang Epe salah. Iya, oke lah. Nobody's perfect. Dalam artian. Tapi pelajaran buat kita bahwa patuh, disiplin akan apa yang sudah disampaikan dalam briefing, itu penting gitu. Jadi pada saat sudah di briefing, sudah patuh, sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya itu yang dilakukan. Tidak ada mengambil keputusan sendiri. Poinnya itu. Jangan sampai ada pengambilan keputusan sendiri tanpa koordinasi sebelumnya. Akan repot. Masalahnya jadi panjang kemana-mana. Jadi tidak sesuai dengan plan atau melenceng dari plan itu sangat parah. Kesalahan sedikit aja di gunung bisa fatal buat kita semua. Jadi poin kecilnya adalah patuhi apa yang sudah menjadi komitmen pada saat briefing, patuhi apa yang sudah menjadi tugas kita, jalankan dengan benar. Disiplin. Naik gunung cuma satu sarannya, disiplin. Oke, kita tunggu part 2 dengan Bang UU. Insyaallah. Ya. Siap. Oke, terima kasih sudah support channel Samawe Adventure. Jangan lupa teman-teman yang belum support, silakan support dengan cara klik subscribe dan share video-video Samawe. Tonton juga sampai habis. Dan jangan lupa kalau memang ada saran dan kritik, boleh tulis di komentar. Kalau pengen join dengan Samawe, silakan gabung di forum komunikasi teman jalan Samawe. Link WhatsApp grupnya ada di deskripsi. Siap. Terima kasih teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.